Dan memang ketika kami di tasawuf dulu ya begitu, zikirnya kadang-kadang sampai kesurupan, sampai ada yang. Dan subhanallah para ikhwan, salah satu yang harus dinasihatkan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran tasawuf adalah ajaran batini, ajaran yang hanya ada di dalam batin. Saya beri contoh misal, dulu ada orang yang sering ke rumah saya, sangat dihormati oleh ibu saya. Tetapi orang ini, saya anak pesantren, orang ini setiap kali adzan maghrib itu kan waktunya sempit, tidak ke masjid, tidak sholat, duduk aja. Lalu saya agak kesal kan melihat orang tersebut. Setelah pulang dari masjid, saya tanya, Fulan, ada istilah khusus kita panggil, Fulan, apakah engkau enggak sholat? Kemudian dia mengatakan, sebentar, saya paling dulu. Paling dia, setelah beberapa detik, sudah. Saya sudah sholat. Ini ada di dalam ajaran batiniyah. Dan mereka berdalil dengan Al-Quran, aqimus salat dan dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti selama orang mengingat, sudah sholat. Nah, itu batinnya itu begitu. Itu namanya hakikat ma'rifat yang menyimpang. Dan saya orang yang dulunya ikut tarekat tasawuf, bahkan sampai baiat dulu tasawuf. Masih ada tuh ijazahnya. Sampai baiat tarekat tasawuf. Saya ngomong bukan orang luar ngomong, saya orang dalam ngomong. Saya sampai baiat dulu, dan kita bukan hanya sekedar amaliyah saja, kita mengilmui, membaca dan mengilmui apa yang disebut dengan tasawuf. Orang ahli tasawuf sendiri bingung kata tasawuf atau sufiyah dari mana asalnya. Tasawufun, sufiyatun, dia di mana asalnya? Ada yang mengatakan safa, as-safa, karena arti as-safa adalah bersih, karena untuk membersihkan qalbu. Tapi kalau safa berarti menjadi safaiyah, sedangkan kita ingin mencari sufiyah, bukan safaiyah. Kita ingin mencari kata tasawuf. Ada yang mengatakan dari as-saf, karena orang-orang tasawuf itu semangat beribadah, menjauhkan diri dari dunia, semangat beribadah, bahkan kadang-kadang sampai tidak bekerja demi ibadah, dan itu keliru. Sampai tidak mandi berhari-hari demi ibadah, dan itu keliru, menghinakan dunia. Tujuannya untuk menghinakan dunia. Makanya mereka di saf pertama terus, maka diambil dari kata-kata saf. Tapi kalau seandainya itu diambil dari kata-kata saf, maka berarti as-saffiyah. Sedangkan kita menginginkan as-sufiyah. Keliru lagi. Ada yang mengatakan dari kata-kata as-suf. As-suf artinya benang wol. Karena orang-orang dulu, seperti yang saya ungkap tadi, mereka setelah kaum muslimin, setelah Nabi meninggal, diganti Abu Bakar radhiyallahu an, diganti Abu Umar bin Khattab, mulai penaklukan kaum muslimin di mana-mana. Mulai kekayaan, kaum muslimin jadi kaya. Akhirnya sebagian besar kaum muslimin sibuk dengan perdagangan perniagaannya. Terlupakan masjidnya. Maka ada sebuah gerakan yang ingin mengembalikan kaum muslimin, ayo ke masjid, ayo ingat akhirat, ayo zuhud terhadap dunia. Awal-awalnya begitu tasawuf. Kemudian terus sampai menyimpang, berlebih-lebihan. Makanya ada ajaran di beberapa negeri Timur Tengah, kalau antum melihat di YouTube, ada ajarannya. Ini kan baju nih rapi nih, baju. Mereka ajarannya bajunya compang-camping, tapi compang-campingnya disengaja. Lah kan aneh. Para sahabat Nabi itu sepatu khufnya itu bolong-bolong, itu nggak disengaja, bro. Tetapi memang karena mereka miskin. Lah ini mereka kaya, kemudian bajunya dibuat compang-camping. Ini kan bajunya hitam nih, ada yang nanti kainnya berwarna-warni. Antum cek di internet ada. Kemudian agamanya nari-nari, kemudian zikir jingkrak-jingkrak seperti anak kecil, seperti orang gila. Disebutkan oleh para ulama hal tersebut. Saya tidak menghina, tapi itu disebutkan oleh para ulama. Maka para ikhwan yang dirahmati, asalnya seperti itu kejadiannya. Asalnya ingin mengembalikan kaum muslimin yang sibuk dengan dunia perniagaan untuk kembali ke masjid, tetapi kemudian terlalu berlebih-lebihan. Sampai kepada menjadi sebuah ajaran yang lebih ekstrim lagi, adanya tarekat nanti, kemudian sampai kepada ajaran wahdatul wujud. Ujung-ujungnya begitu. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah, itu ilmu tasawuf. Memang ada sebagian orang yang mengatakan ilmu tasawuf adalah untuk membersihkan hati, karena yang dibicarakan adalah
cinta kepada Allah, kesucian hati. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau dilihat di zaman sekarang, maka jauh daripada itu. Antum perhatikan, silakan cek di YouTube. Yang ngaku-ngaku ilmu tasawuf bagaimana makannya? Makannya megah-megah, makannya mewah-mewah. Para syekhnya, lihat saja, mewah-mewah. Orang tasawuf yang benar-benar ingin zuhud terhadap dunia nggak begitu. Dan ini juga perhatian kepada para pendakwah salaf yang mengusung dakwah sunnah agar tidak terlalu tertipu dengan dunia. Sekarang sebagian orang yang berdakwah kaya-kaya dan seterusnya. Ya, jangan terlalu tertipu dengan dunianya. Nah, adapun ilmu ihsan diambil dari hadis Rasul. Ya Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku tentang ihsan. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalau tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihatmu. Artinya merasa diawasi oleh Allah, itu ilmu ihsan namanya. Itu ilmu ihsan. Mohon doanya agar anak laki-laki saya mendapatkan hidayah sunnah dan bisa terlepas dari paham sufi. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga kita diberikan pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh. Solusinya cuma satu para ikhwah, yaitu kembali kepada pemahaman yang benar. Siapa pemahaman yang benar? Pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pernah nggak Abu Bakar As-Siddiq zikir sampai jingkrak-jingkrak? Pernah antum terfikirkan? Pernah Umar bin Khattab melakukan seperti itu? Utsman bin Affan, yang Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, maka syaitan akan nyari gang yang lain untuk tidak bertemu dengan Umar, saking kuatnya imannya. Pernah antum berpikir bahwa Utsman bin Umar bin Khattab zikirnya sampai jingkrak-jingkrak? Kata para ulama, seperti anak kecil dan orang gila. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan perkataan saya itu. Dan memang ketika kami di tasawuf dulu ya begitu, zikirnya kadang-kadang sampai kesurupan, sampai ada yang. Dan subhanallah para ikhwan, salah satu yang harus dinasihatkan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran tasawuf adalah ajaran batini. Ajaran yang hanya ada di dalam batin. Saya beri contoh misalnya. Dulu ada orang yang sering ke rumah saya. Sangat dihormati oleh ibu saya. Tetapi orang ini, saya anak pesantren. Orang ini setiap kali adzan maghrib ya. Maghrib itu kan waktunya sempit. Tidak ke masjid, tidak sholat. Duduk aja. Lalu saya agak kesal kan melihat orang tersebut. Setelah pulang dari masjid, saya tanya, Fulan, ada istilah khusus kita panggil. Fulan, apakah engkau enggak sholat? Kemudian dia mengatakan, sebentar, saya paling dulu. Paling dia, setelah beberapa detik, sudah, saya sudah sholat. Ini ada di dalam ajaran batiniyah. Dan mereka berdalil dengan Al-Quran, aqimus salat dan dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti selama orang mengingat, sudah sholat. Itu batinnya itu begitu. Itu namanya hakikat ma'rifat yang menyimpang. Makanya kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, akhirnya libur sholat. Saya merasakan langsung itu, saya melihat langsung. Bukan kata orang bukan. Kemudian juga diantaranya, ketika di tasawuf, kita diajari agar tidak angkuh, tidak ujub, tidak merasa orang paling A, B, gitu, orang paling wah gitu. Tapi caranya keliru. Caranya agar engkau tidak angkuh, tidak ujub, tidak takabur, hilangkan keakuanmu di dalam dirimu. Sampai-sampai ada diceritakan, engkau beribadah 40 tahun tidak akan pernah sampai kepada Allah. Bagaimana caranya wahai guru kalau ingin sampai kepada Allah? Pasti engkau tidak akan setuju. Kemudian sang murid meminta kepada gurunya dengan mulih atau minta terus-terusan. Ayolah guru, gimana caranya agar saya sampai kepada Allah? Hilang keakuan saya. Hilang ujub saya. Itu yang selalu digembar-gemborkan dalam ajaran tersebut. Hilang ujub. Hilang keakuanku. Bahwa aku inilah yang mengerjakannya.
Nah, nanti itu dalam urusan takdir juga bermasalah itu. Ya. Karena sebagian mereka kejabariyah, menganggap bahwasanya kita ini dirobotkan oleh Allah. Itu aja mereka. Agar hilang ujubnya. Maka kata sang murid kepada gurunya, saya ingin agar sampai kepada Allah. Saya capek beribadah, nggak sampai-sampai. Kamu tidak akan pernah setuju dengan saya. Cobalah guru beritahukan kepada saya. Kamu akan sampai kepada Allah, hilang ujubmu, hilang keakuanmu, ketika kamu telanjang di hadapan orang. Dalam kisah yang lain, kamu harus mencuri. Sang murid mengatakan, Subhanallah, kok saya telanjang guru? Subhanallah, kok saya mencuri guru? Kata gurunya apa? Subhanallah, kamu itu syirik. Tuh lihat ajarannya. Bingung kan antum? Kenapa? Karena kata dia kalau kita mengucapkan subhanallah berarti kita merasa ini adalah sesuatu yang tidak pantas saya kerjakan. Masih ada akunya. Nah, itu ajaran tasawuf, ajaran batin itu. Masih ada akunya subhanallah. Padahal dia sedang mensucikan Allah untuk tidak mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau seandainya orang ahlus sunnah yang bermanhaj salaf. Begitu melihatnya. Dan tidak boleh taat kepada guru dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak boleh. Itu namanya menjadikan guru sebagai Tuhan selain Allah. Dan itu bab disebutkan dalam kitab Tauhid. Makanya saya berpesan, di dalam masjid ini, jangan pernah absen baca kitab Tauhid. Harus ada ustadz yang menjelaskan kitab Tauhid. Kalau selesai, ganti ustadz yang lain. Suruh ustadz itu menjelaskan kitab Tauhid. Karena itu pondasi dasar untuk berakidah yang benar. Ya, itu kita diajari. Saya saksi untuk belajar yang seperti itu. Cuma jarang saya ceritakan. Ini aja kalau ditanya. Ada yang minta, Ustaz, tulislah buku Ustaz. Bagaimana Ustaz? Bisa, enggak lah. Karena terlalu banyak menceritakan diri sendiri, kita masih banyak dosa. Yang jelas seperti itu. Itu ajaran hakikat ma'rifat begitu. Ya, jadi lebih kepada batin. Bahkan haji nggak perlu. Berziarah kubur ke kuburan si fulan sama dengan berhaji. Nah, itu ajaran batin. Dan itu diserap oleh kaum tasawuf. Paham ya pada ikhwan? Itu yang disebut tadi hakikat ma'rifat. Nah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah masih ada ajaran tasawuf yang bersih, yang memang ingin mengembalikan manusia kepada ibadah saja, ikhlas hanya kepada Allah, zuhud terhadap dunia, tidak terlalu terlena dengan dunia? Maka jawabannya, tidak perlu pakai ajaran tasawuf. Ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Sudah mencukupi. Paham ya? Pada yang ikut ajaran Nabi yang dipahami oleh para salafus salih, sudah mencukupi. Contoh, untuk zuhud. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau waktu itu Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Beliau mengatakan, demi Allah, sungguh aku sanggup untuk makan makanan yang lebih lezat daripada apa yang kalian makan sekarang. Sungguh aku sanggup untuk memakai pakaian yang lebih lembut kainnya dari seluruh pakaian kalian sekarang. Walakin astabqi akhirati. Tetapi aku sisakan nikmat tersebut untuk akhiratku. Beliau mengambil pendapat seperti itu dari ayat Al-Quran. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq bima kuntum tafsukun. Pada hari itu di hadapan orang-orang kafir dihadapkan neraka. Kemudian dikatakan kepada orang-orang kafir, kalian sudah mengambil nikmat-nikmat yang baik-baik kalian di dunia dan sudah kalian rasakan. Artinya, semakin dia merasakan nikmat-nikmat dunia, maka akan berkurang nanti nikmatnya di akhirat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku tinggalkan, sisakan itu di akhirat. Makanya kita sikap tercela terlalu mewah hidupnya. Mewah. Ya, beli kasur, saking empuknya, bapak tidur tenggelam. Atau mental ke atas. Beli wafer kecil 1,5 juta. Terlalu mewah hidupnya. Terlalu mewah. Ya sekedarnya saja. Ya. Nah ini pada ikhwan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi salaf wala makhir. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu. Nah ini juga dalil menunjukkan bahwa jangan dilarang-larang yang halal-halal.
Kerupuk tuh enak. Ya, mie instan enak. Jangan dilarang-larang itu. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu. Cuma dengan 2 syarat, tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Terakhir saya ingin cerita, saya tutup kajian dengan cerita ini. Saya pernah ke negeri, salah satu negeri Timur Tengah. Kemudian panitia mengatakan, Ustadz, ini di ibu kota ini ada rumah makan paling enak menurut orang-orang sini. Itu rumah makannya, Ustaz. Masya Allah. Cuma saya aneh, di depan rumah makan itu ada 2 ambulan. Saya nanya, itu ambulan kenapa ada di depan rumah makan? Nah, itulah Ustaz. Saking enaknya makan, orang kadang-kadang nambah sampai tidak bisa bernafas. Nah, ini nggak boleh ya para ikhwan. Kita nggak usah ikut ajaran tasawuf juga, itu nggak boleh. Kan sulusun li ta'am, sulusun li nafas, sulusun li syarab. Sulusun sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Lah ini 3/3-nya untuk makan semua, nggak bisa nafas. Makanya perlu alat untuk bernafas. Saking enaknya makan. Jadi saya tidak menghinakan ajaran tasawuf, tetapi itu nasihat. Wallahu a'lam. Dan saya anjurkan yang ingin baca kitab tasawuf banyak sekali. Ada judulnya Usul bila Usul, pokok tanpa dasar. Kemudian di dalam buku tersebut ada yang dijadikan rujukan oleh orang-orang tasawuf, yaitu mimpi, perasaan. Itu yang dijadikan rujukan, mimpi, perasaan. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sekedar mimpi, ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Bisa janjian kapan saja, di mana saja. Ini sahabat baru, ini new sahabat kan. Dan itu menyelisih Al-Quran dan hadis dengan kesepakatan para sahabat. Menyelisih Al-Quran, keyakinan bertemu Nabi setelah wafat, itu menyelisih Al-Quran dan kesepakatan para sahabat. Saya ingin nanya, apa kejadian paling dahsyat yang paling dekat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya dengan kejadian tersebut Rasulullah SAW keluar dari kuburnya menemui kejadian tersebut agar selesai urusan dari kejadian tersebut? Apa kejadiannya? Ada yang tahu? Paham pertanyaannya nggak? Nabi kan wafat nih. Setelah wafat beliau beberapa bulan ada kejadian yang aturan kalau Rasul SAW keluar dari kuburnya untuk menemui kejadian tersebut, selesai kejadian itu. Apa kejadian itu? Kejadiannya adalah, perhatikan baik-baik. Kejadiannya adalah antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah radhiyallahu anha. Antara Abu Bakar As-Siddiq dan Fatimah. Anak perempuan beliau yang beliau sangat cintai. Waktu itu beliau meminta harta zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berpegang dengan hadis Rasul bahwa Ahlul Bait enggak dapat harta zakat. Terjadi khilaf, bahkan sampai Fatimah radhiyallahu anha meninggal terjadi khilaf. Semestinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Keluar dari kuburnya untuk menyelesaikan urusannya. Paham enggak maksud saya? Nah, kenapa keluar setelah 14 abad beliau meninggal? Ketemu dengan orang. Ada yang lebih penting, beliau enggak keluar. Paham enggak maksud saya? Paham cara pendalilannya? Ada yang lebih penting, beliau tidak keluar. Lalu keluar untuk orang yang hidup ribuan tahun sepeninggal beliau. Paham ya para ikhwan dirahmati Allah. Nah, begitu cara membantahnya. Dan itu salah satu yang saya keluar, penyebab saya keluar dari tasawuf. Karena kami dulu berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW belum meninggal, bisa janjian kapan saja dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.